Kembali lagi di video YouTube series Jadi Komika, weekly recap Jadi Komika, di mana gue ngomongin seminggu ini gue open mic gimana aja, perkembangan materi gimana aja, dan proses gue menjadi komika sebagai pemula sekaligus feedback. Gue kasih feedback ke diri sendiri, gitu gimana. Jadi di hari Senin itu gue pagi-pagi tiba-tiba kepikiran untuk bawain materi ulang yang jadi anak orang kaya itu Ini nggak tadi gue ya kan kan, habis karena gue udah nontonin belajar videonya Ridwan Remin yang nyusun jokes gitu, yang ada, jadi dia step by step nyusun jokes dari tema apa ini, sikap, alasan terhadap sikap, dan turunan itu bisa berupa efek, bisa berupa contoh kasus gitu kan. Terus kan yang sempat gue bilang itu, gue tuh masih bingung ya gimana caranya nyusun asumsi biar orang itu percaya apa yang kita omongin, terus ditwist gitu, mengandung asumsi terus kita twist asumsinya. Nah, dan gue tuh udah ada beberapa materi yang gue tulis ulang gitu, yang gue kayak twist apa sih anjing yang gue tulis, maksudnya kata-katanya gue ubah lah gitu. Nah, jadi rencananya besok itu gue pengen bawain materi tentang, gue bingung nih, ada intinya dua yang bakal gue bawain dulu ya, percintaan sial sama NPD gitu. Gue adalah orang yang punya gangguan kondisi mental bernama gangguan kepribadian narsistik. Nah, itu pengen gue bawain tuh. Terus kalau misalnya ada kesempatan buat 3 kali open mic, gue pengen bawain premisnya tuh, gue tuh kesel karena gue sering dibilang gak relate karena gue anak orang kaya. Nah, itu gue pengen coba lagi gitu. Gue pengen coba tulis ulang dengan pelajaran yang gue dapet. Ya, nanti kita lihat aja lah ya gimana hasilnya di open mic gitu. Jadi gue tuh masih struggle di menyusun asumsi. Akhirnya gue belajar dan bisa, dan terus ya udah gue mau bawain materi itu lagi gitu. Nah, unexpectedly banget pas gue lagi kelas di mata kuliah tindak pidana korupsi itu, dosen gue ngomong bahwa TNI itu nggak bisa ditangkap karena korupsi. Nggak ada kasus TNI ditangkap karena korupsi karena dia itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh disidang di pengadilan biasa kalau dia nggak korupsi dalam keadaan perang. Nah, tiba-tiba saya kepikiran itu, jadinya gue pengen berangkat dari keresahan itu, jadinya gue tulis materinya akhirnya gitu kan. Nggak jadi tuh yang gue bawain tentang jadi orang kaya nggak enak, sama NPD itu nggak jadi juga men, ya kan. Jadi hari Selasa itu sebelum open mic gue nulis materi ulang tentang yang TNI itu. Gue sempet badanin sebentar banget ya, paling setengah jam ya kan. Gue tulis, gue cuma lihat-lihat lagi tulisannya gimana, gue rangkai ya materinya supaya menjadi lebih baik, supaya orang seenggaknya mengerti dulu apa yang pengen gue sampaikan gitu. Nah, akhirnya di hari Selasa gue open mic di Stand Up Indo Jakut di El Mako. Gue bawain tuh materi tentang TNI. Gue bawain, jadi materinya itu dari TNI ke pencopotan jabatan, ya kan. TNI kalau dinyatakan bersalah itu ada dicopot jabatannya, tipe cara mencopot jabatan itu cuma ada 2 gitu, terhormat sama tidak terhormat. Kalau terhormat namanya Purnawirawan, kalau tidak terhormat namanya Purabowo. Itu yang gue
pengen twist sebenarnya gitu. Terus ngomongin ke Pak Prabowo. Nah, di situ gue pengen nyangkutin ke sidang HAM. Tuh. Prabowo punya gue sangkutin ke Rocky Gerung. Pernah ngomong presiden itu cuma bisa dinilai dari karyanya, tapi Pak Prabowo juga punya karya, yaitu ciptakan teknik kabur dari sidang ke luar negeri. Yaudah, jadi gue open mic di sana. Ya well, I mean, sedikit oke lah. Ya nggak pecah juga ya enggak, cuma dapet lah tipis-tipis ya kan, ketawa oke lah, I mean gitu. Sebenarnya gua itu bawain 2 materi pada hari Selasa itu. Gua open mic 8 menit kalau nggak salah, lama banget men. Jadi gue bawain 2 materi gitu. Gue cek pas gue selesai bawain materi TNI Pak Prabowo, gue lihat 4 menit kan gue bawain materinya, kayaknya masih bisa di satu lagi. Terus gue bawain yang percintaan sial sama ngatain cewek gendut. Maaf ya, cewek gendut. Yang soalnya nggak banget cewek gendut di kelas gue men. Terus gue bawain materi akhirnya yang kedua, ya kan itu juga ya tipis-tipis lah, dikit gitu kan, yang percintaan sial. Itu kadang suka iri sama kalian yang udah punya pasangan, karena walaupun gue ganteng, kaya, Kristen, Cina, lagi gitu. Percintaan gue tuh sial banget men, serius. Itu juga ya oke lah bagi gue ya. Menurut gue sih ya udahlah lumayan ya kan. Videonya bisa lo tonton, yang TNI itu jadi komika 8 di video jadi komika 8 tuh raw-nya. Yang percintaan sial sama ngomongin cewek gendut itu ada jadi komika 9 tuh raw-nya ada. Tapi masih agak patah-patah ya gue ngomongnya ya. Di dua-duanya sebenarnya masih agak kurang gitu. Delivery-nya masih agak kurang gitu kan. Nggak tahu gimana nih, aneh banget. Terus ya udah. Nah, akhirnya nih pas udah akhir-akhir gitu kan, MC ngomong, saya ditawarin masuk komunitas Jakut. Ya happy ditawarin masuk komunitas Jakut. Terus kita nongkrong akhirnya habis open mic itu, dan gue dapet lah, kalau misalnya masuk komunitas kan gue dapet benefit gitu kan, dikasih info soal lomba-lomba stand up, dikasih diskon kalau mau nonton stand up gitu kan, harga anak komunitas. Well, yang sebenarnya yang gue cari sih info lomba dan pelajaran sih. Gue dikasih materi juga. Puji Tuhannya gue dikasih materi. Ada materi dalam bentuk PDF ya, orang-orangnya pada sharing. Dan sebenarnya mereka tuh ada kombut ya setiap hari Kamis. Tapi gila sih itu jauh banget men. Tapi gue pengen lah sesekali ikut kombut nanti bareng mereka gitu. Nah, lanjut ya. Di hari Jumat itu gue masih nulis materi gitu kan tentang TNI. Gue pengen bawain yang TNI lagi. Gue nulis ya kan. Terus pas gue lihat tuh lagi materi gue itu lagi ada kayak terjebak dalam imajinasi gue sendiri gitu. Karena gue kan lihat materi ya, terus gue itu kayak ngeliat kok materi gue ini kayak ada alur gitu ya, kayak beralur dari jadi anak orang kayak nggak relate gitu kan, sama sebagai seorang Gen Z, sejarah tren, nih materi gue ya percintaan sial, kejadian aneh, sampai akhirnya ke NPD, TNI gitu kan, dan so on and so forth gitu. Jadi kayak materi gue tuh beralur gitu dari awal, ya kan, dari kayak gue kecil gitu, sampai kejadian-kejadian yang membentuk gue,
mempunyai pola pikir yang seperti sekarang, yang akhirnya ke materi NPD gitu dan TNI. Nah, jadi tadi tuh semalam gue itu habis nonton Joker kan. Dan menurut gue itu keren banget sih, gila, buset, sinematografinya itu abis parah. Gue jatuh cinta langsung sama filmnya, gila. Dan begitu gue lihat satu scene gitu ya, gue langsung anjir, ini sih keren banget. Dan gue langsung keinget special show pertama yang gue cita-citakan gitu, karena gue udah ada judulnya, udah ada gambaran mau ngomongin apa gitu kan. Jadi gue tiba-tiba langsung keinget videonya Bang Panji yang di Work Life Trampoline yang menghayal dengan detail gitu. Jadi begitu gue lihat ini scene, gila, kayaknya gue pengen jadiin ini trailer untuk special show pertama gue deh. Gitu, serius. Langsung loh, gue kayak langsung tulis, lihat, gue langsung tulis di di notes gitu, langsung keluarin HP gue tulis di notes. Nih, kelihatan nggak tuh? Ya, nih. Inilah intinya. Ya kan? Gue langsung tulis, bikin notes, judulnya menghayal dengan detail, dengan detail. Jadi yang gue tulis ini NPD itu adalah judul special show pertama yang gue cita-citakan gitu kan. Konsepnya itu gue pasien rumah sakit jiwa yang flashback dikatain NPD, ya kan. Jadi dia tuh dimulai dari scene pas Joker diwawancara, terus ada tuh flashback gue orangnya kayak gimana, bla bla bla. Terus terakhir itu seolah-olah gue mengamini perkataan yang masuk tentang diri gue. Terus langsung ke scene ketawa pas Arthur diikat gitu, dia ketawa-tawa, terus langsung muncul titlenya NPD. Anjir, keren. Menurut gue keren. Tuhan. Iya sampai gue, lu tau gak sih, sampai gue mikirin opener. Sampai udah ada satu opener yang ada di kepala gue gitu. Kan ini bukan ke mental health sih, tapi special show ini ngomongin tentang gue, tentang jadi dia ini cerita gitu dari masa kecil sampai akhirnya gue dewasa, sampai akhirnya gue ke umur sekian gitu. Jadi pertamanya itu kayak background gue, kejadian-kejadian gue masa kecil gue yang menjadi latar belakang pemikiran gue yang sekarang gitu, yang ngebentuk pemikiran gue yang sekarang gitu. Dan lu tahu pas gue lihat materi-materi open mic yang udah gue tulis, lu tahu itu kayak mengarahnya ke situ, kayak cerita gitu loh, kayak cerita dari awal. Misalnya nih, pertama jadi anak orang kaya nggak relate sama orang miskin, percintaan sial, kejadian aneh, cewek gemuk ngeselin, NPD, itu judulnya NPD. Terus TNI, gue ngomongin TNI, gue ngomongin Gen Z, terus gue ngomongin sejarah tren gitu. Dari misalnya nih, ya contoh mulai dari Malam Minggu Miko, Reza Arab, mulai PPAP, Mannequin Challenge, terus Amaria Ricis, Radit, drama YouTube Rewan, Lucinta Luna. Baru gue itu di saat gue udah mulai dewasa terpapar dengan yang trending politik gitu, dimulai dengan Puan Maharani matiin mic DPR, ya kan, mulai tuh Close the Door, Dewa Kipas, Mario Dandi, Sambo, Battle FIFA, U20, Judol, Dinasti, Peringatan Darurat. Nah yang kayak gitu itu pas gue ngeliat materinya lagi, itu kayak ini
kayak cerita gitu loh, kayak sejarah, ya kan. Terus pas gue lihat ini kayaknya gila deh, kok bukan gitu ya, ini kayaknya semesta berusaha untuk memberitahu gue kayak ini nih yang bakal lu sampai nanti gitu. Nggak tahu, ini mungkin gue terlalu gila menghayalnya sampai gue tuh senyum-senyum sendiri, tau gak, sampai gue excited sendiri. Padahal juga anjir baru open mic berapa kali men, lucu banget juga belum. Tapi ya itulah impian gitu kan. Jadi gue itu ya udah selama ini gue langsung dapat pemikiran kayak ya udah gue kerja dulu untuk membiayai karya gue, membiayai mimpi gue, sampai akhirnya mimpi gue bisa membiayai gue. Nggak tau, gue harus share ini aja sih, gila banget. Itu tuh gue mikir kayak, men, ini kayak materi spesial gitu kan. Gue nggak tahu ini gue terjebak dalam ini apa namanya imajinasi gue sendiri. Bahkan karena hari Kamis kalau nggak salah gue tuh habis nonton Joker gitu kan, dan pas banget gitu sama materi gue yang NPD ya kan, gangguan kondisi mental. Ya nggak gila sih bukan kegangguan jiwa, cuma kayak bukan gangguan mental juga, cuma kondisi mental yang bisa digambarkan dari film Joker itu. Kayak gue ngeliat ada scene ya kan yang di Joker yang menggambarkan itu tuh kayak cuma di kepala gue doang kalau gue tuh orangnya narsis banget gitu, dan gue mengamini hal tersebut ya. Jadi ya gue nggak tahu, seperti kayak seneng sendiri gitu, kayak gila sendiri ya kan, terjebak dalam imajinasi. Ya parah banget sih, cuma ya nggak apa-apa karena gue juga keinget tuh sama videonya Bang Panji yang Work Life Trampoline yang dia judulnya menghayal dengan detail. Jadi udah tuh langsung gue tulis main di notes, menghayal dengan detail tuh. Nih videonya nih, ya kan. Nah abis dari itu gue ngomong soal itu, gue tuh ngebaranin materi lah ya kan, sebentar tipis-tipis gue ngebaranin materi dua kali ya kan. Yang pertama sambil ngapal-ngapal, yang kedua ya gue bawain aja gitu materi tentang TNI-nya. Nah akhirnya malam jam 9 gue open mic di Stand Up Indo Tangerang ya, di Tangga Bahagia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Andrea Fani Jeki. Tes. Selamat malam teman-teman semuanya, makasih udah datang ke Tangga Bahagia. Kenalin nama Gue bawain materi lagi tentang TNI. Nah di sini tuh di Tangga Bahagia itu tumben banget karena lumayan rame ya kan. Ada beberapa orang yang datang, mereka nggak tahu ada open mic gitu. Jadi awalnya itu mereka sibuk sendiri gitu kan. Ketika MC naik nggak ada yang diperhatiin, gue agak kayak waduh gimana nih gitu. Dan materi gue juga agak lumayan, nggak tahu ya bahaya apa enggak, cuma ya begitulah materinya, agak-agak pisau bermata dua lah gitu. Orang bisa tersinggung lah itu kan, tapi ya udahlah gue bawain aja. Ya untuk respon gimana ya, gue nggak tahu sih bilangnya gimana. Tapi ya ada tapinya nih. Dua kali gue open mic itu jokes gue nggak ada yang ketawa men. Ya mesti kayak ketawanya itu kayak kayak bener-bener nggak ketawa gitu ya, bener-bener anyep aja selama 4 menit tuh. 2 kali tuh gue 2 minggu stand up dan gak ada yang ketawa, anyep. Nah kali ini lumayan serius lumayan. Kita at least memang yang gue bikin, yang gue tuh kalau buat materi itu kan memang tulis kata per kata gitu ya. Nih. Nah ini yang merah-merah ini itu sebenarnya punchline gitu kan. Nah ada memang beberapa merah punchline yang nggak kena, tapi ada memang yang gue sengaja jadiin punchline itu kena
gitu ya, walaupun tipis, cuma menurut gua oke lah itu. Kalau TNI yang jabatannya dicopot secara terhormat, itu namanya purnawirawan. Kalau TNI yang jabatannya dicopot secara tidak terhormat, namanya Purabowo. Nah, Prabowo tuh pas 98 dicopot nih jabatannya secara tidak terhormat. Tapi Ya kan, suatu perkembangan menurut gue, walaupun ketawanya kecil, tapi menurut gue itu suatu perkembangan karena akhirnya gue bisa bikin ketawa gitu ya. Minum kopi dulu. Ya seenggaknya ketawa lah gitu ya. Dan itu juga yang buat gue asik nih gitu, akhirnya gue mengalami perkembangan karena yang ini tuh gue nggak pernah bikin ketawa kan, jadi ya dengan hasil seperti itu menurut gue oke banget ya. Kalau menonton videonya bisa di jadi Komika 10, men gue udah open max kali nih. Nah jadi udah dari sana gue tipis-tipis juga gue nulis materi ulang gitu kan. Gue ubah, sebenarnya yang gue ubah itu asumsinya sih, kata-kata yang mengandung asumsinya itu yang gue lagi tulis ulang terus gitu, biar orang bisa digiring asumsinya ke satu pemahaman terus gue patahin. Nah itu sebenarnya yang masih gue struggle dan gue coba gitu untuk membuat kalimat yang efektif dan efisien gitu ya. Masih dicari lah gitu, dan masih juga dicari sih lucunya gimana biar bisa pecah banget, biar bisa patah banget gitu kan, tapi patahnya yang orang masih ngerti dan lucu gitu, karena sekarang masih tipis-tipis. Tapi ya udah oke lah menurut gue ya, perkembangan sih gitu kan. Untuk delivery juga masih tipis. Gue sih merasa terbata-bata banget gitu ya pas gue delivery, tapi pas gue nonton videonya kayaknya nggak juga deh gitu ya, walaupun masih ada yang nginget cuma masih aman lah menurut gue ya, masih oke lah gitu, masih bisa harusnya diperbaiki lagi ya. Kalau gue bisa lebih sering ngebadanin materi harusnya aman. Ntar latihan lagi. Nah di Stand Up Indo Jakut men, di grup itu gue dikirimin info tentang lomba stand up teman-teman, ya kan, lomba stand up, mantap nih, lomba stand up UNJ gitu di 20 Oktober. Dengan tema National Generations, dan pas banget men, gua ada materi tentang Gen Z gitu kan. Tentang Gen Z gua ada materinya, walaupun dikit lah. Udah ada sih premisnya, udah ada. Premisnya itu ini nih. Premisnya itu apa ini? Gen Z. Sebagai Gen Z dibilang sebagai generasi yang disebelin, katanya kritis, ya kan? Gitu. Terus gue berangkat dari asumsi orang-orang bahwa Gen Z itu udah ada sosial media, lahir di dunia sosial media, jadinya kalau nggak ikut tren merasa tertinggal gitu. Terus saking banyaknya informasi, mereka itu nggak ada yang ajarin cara memfilter informasi, soalnya Gen Z itu kebanyakan broken home. Nah itu gue pengen bawa dari sana. Sebenarnya ini materi awal banget, materi pertama kali gue stand up tuh ini gitu kan, Gen Z. Tapi yang gue bawa itu bukan Gen Z, itu cuma kayak sepotong doang gitu, cuma kayak pertama untuk gue bridging ke ke broken home. Jadi gue memang ngomongin broken home-nya, bukan ngomongin Gen Z secara keseluruhan yang sosmednya gitu. Sebenarnya kan itu yang harusnya dibawa gitu. Jadi ya udah, intinya materinya itu tentang Gen Z yang terlalu banyak informasi, ya kan, terpapar dengan informasi yang banyak banget. Terus nggak ada yang ngajarin filter, soalnya kebanyakan broken home, jadi nggak ada sosok orang tua yang ngajarin. Makanya kelakuan Gen Z itu aneh-aneh
gitu. Pemikiran Gen Z aneh-aneh, mulai dari standar pasangan, FOMO, mental health gitu, social media ya, tapi intinya gitulah as a whole gitu. Tapi lebih ke pola pikir materinya itu lebih ke pola pikir Gen Z yang dibentuk karena social media yang gak realistis gitu, karena gak ada yang bantu memfilter informasinya. Intinya gitulah, ngomongin keanehan itu. Gue belum tahu ya mau ikut lombanya apa enggak, tapi sih ini untung aja gue udah ada materinya dan gue bakal tulis ulang gitu. Gue bakal coba ya untuk bawain materinya nanti di open mic. Semoga bisa ya kan. Gue nggak boleh malas nulis lah, harus nulis materi terus. Gue pengen bawain materinya di hari Selasa nanti. Kita lihat aja perkembangannya gimana ya kan. Untuk seminggu ke belakang sih menurut gue ya udahlah, oke lah. Gue cukup puas gitu dibandingkan minggu lalu ya itu. Tapi menurut gue cukup puas lah dengan hal tersebut, dengan materi tersebut, dengan respon penonton, oke lah gitu menurut gue. Ya segitu aja men untuk weekly recap kali ini. Kita lihat nanti next gimana. Gue bakal tetap kasih kalian update. Untuk masalah lomba ini gue update tentang materi ya. Gue bakal terus belajar dan terus ngembangin penulisan gue, terus belajar gitu ya. Dan gue gak bakal males untuk nulis materi baru, untuk mikir, untuk belajar gitu. Oke. Segitu aja untuk video minggu ini, and see you guys in Jadi Komika Weekly Recap minggu depan. Bye bye.